Salam, salam sehat buat anak-anak Bapak yang ada di rumah pada saat ini yang sedang mengikuti kegiatan belajar mengajar jarak jauh. Kita tetap bersama-sama mendoakan situasi pada saat ini dalam situasi pandemik, dan biarlah dengan situasi ini Tuhan memulihkan keadaan kita dan kita boleh bersama-sama secara tatap muka melakukan kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita berdoa. Kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan dan kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau pakai waktu ini untuk melakukan kegiatan belajar mengajar pendidikan agama Kristen, dan biarlah anak-anak Tuhan boleh memahami, mengerti, dan bahkan melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kesempatan ini. Kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Baiklah anak, kita akan mau belajar tentang kerendahan hati. Tentang kerendahan hati. Kemudian, hal yang pertama kita perlu memahami bahwa kerendahan hati erat kaitannya dengan pemahaman tentang siapakah manusia. Manusia yang rendah hati adalah manusia yang sadar bahwa dirinya tidak sempurna. Jadi kita diajak dalam memahami kerendahan hati, kita harus memahami siapakah kita. Siapakah manusia? Ya, kita tahu bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang terbatas dan tidak sempurna. Kerendahan hati atau humility berasal dari kata humus, yaitu dari bahasa Latin, yang artinya adalah tanah atau bumi. Secara khusus pada Kejadian 3 ayat 19 dalam Alkitab dikatakan, "Ingatlah bahwa kamu adalah debu dan kamu akan kembali menjadi debu." Sebagai makhluk ciptaan, maka manusia harus mengakui keterbatasan dan ketakberdayaannya dibandingkan dengan Allah Sang Pencipta. Jadi kita diajak dalam kerendahan hati, kita harus memahami bahwa kita sebagai makhluk ciptaan yang harus mengakui keterbatasan kita sebagai manusia yang tidak bisa mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, tetapi kita punya Allah yang mampu melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kemudian dalam kerendahan hati lahir dari pengenalan akan diri sendiri dan Tuhan. Jadi pengenalan akan diri sendiri mengacu pada kesadaran bahwa segala yang baik pada kita datang dari Allah dan milik Allah. Kemudian kesadaran akan hal ini membawa kita pada kebenaran, yaitu bahwa kita ini bukan apa-apa dan Allah adalah segalanya. Jadi dalam konsep ini kita diajak untuk tidak menyombongkan diri kita, dan kita diajak untuk tidak menonjolkan apa yang kita miliki atau menyombongkan apa yang kita punya, baik itu talenta kita, baik itu harta yang kita miliki. Kita diajak untuk memahami diri kita bahwa kita adalah manusia yang terbatas.
Di sini Bapak mau mengajak kepada kita untuk memahami apakah rendah hati sama dengan rendah diri. Ya, jawabannya adalah tidak sama. Nah, dalam arti rendah hati adalah sikap yang ditunjukkan melalui kesadaran bahwa manusia adalah makhluk fana yang penuh keterbatasan, karena manusia tergantung atau bergantung kepada Allah itu sendiri. Kemudian rendah diri yaitu sikap yang cenderung ragu dan menyerah sebelum bertindak dan selalu menganggap dirinya lemah dan tidak mampu. Nah, jadi pengertian dari rendah hati dan rendah diri itu berbeda dan tidak sama. Nah, jadi Bapak ingin mau menggambarkan melalui kisah tentang Yesus Kristus yang menunjukkan sikap rendah hati, dan dia menunjukkan itu kepada banyak orang, secara khusus kepada murid-muridnya, dan kita melihat bagaimana Yesus menunjukkan sikap itu kepada kita dan kepada orang banyak pada saat itu. Satu hari sebelum hari raya Paskah, Yesus tahu waktunya sudah datang di mana ia harus meninggalkan dunia ini dan kembali pada Bapanya. Ia selalu mengasihi orang-orang yang menjadi miliknya di dunia dan mengasihi mereka sampai akhir. Yesus dan murid-muridnya sedang makan malam. Iblis sudah dimasukkan dalam hati Yudas, putra Simon Iskariot. Tugasnya untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu Bapa sudah menyerahkan kekuasaan kepadanya. Ia tahu bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka ia bangkit berdiri, melepaskan jubahnya, dan mengikatkan handuk pada pinggangnya. Lalu ia menuang air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya dan mengeringkannya dengan handuk di pinggangnya. Sampailah ia pada Simon Petrus. Apakah engkau akan membasuh kakiku, Tuhan? Sekarang kamu tidak mengerti yang kulakukan, tapi nanti kamu akan mengerti. Tidak, jangan pernah Tuhan membasuh kakiku. Jika aku tidak membasuhmu, kamu tidak lagi menjadi muridku. Tuhan, kalau begitu jangan hanya membasuh kakiku. Basuhlah tanganku dan juga kepalaku. Yang sudah mandi sudah bersih seluruhnya dan tidak perlu dibersihkan lagi, kecuali kakinya. Semua sudah bersih. Kecuali satu. Yesus sudah tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Itu sebabnya ia berkata, "Kalian semua sudah bersih, kecuali satu." Kemudian selanjutnya kita mau memahami dan mempelajari ciri-ciri kerendahan hati. Yang pertama adalah takut akan Tuhan dan menggantungkan hidup padanya. Kedua adalah taat kepada Tuhan dan melakukan perintah atau ajarannya. Ketiga adalah menghindari pemegahan diri. Keempat, menghargai kelebihan orang lain. Kelima adalah menyadari kelemahan diri sendiri. Keenam adalah menghargai talenta Tuhan. Dan
ketujuh adalah bersedia menolong orang lain. Jadi ada 7 ciri-ciri dari kerendahan hati. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat melakukan pembelajaran kita, tetap berdoa dan tetap membaca Alkitab di rumah, dan kita boleh menggunakan waktu kita untuk Tuhan, dan kita boleh bersama-sama memuliakan Tuhan setiap waktu. Kita akan menutup pertemuan kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan dan waktu yang telah kami pakai dalam kegiatan belajar mengajar. Dan biarlah kami diajak untuk rendah hati dan selalu menjadi anak-anak terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.